Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya dalam ibadah keluarga hari ini Rabu 8 April 2020. Sebelum itu, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan melakukannya. Di Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini, kita baca yang tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saya mau mengikut Tuhan. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika sekiranya si corona tidak berkunjung ke wilayah kita, maka anak-anak kita sudah menyatakan imannya kepada Allah di hadapan jemaatnya. Mereka akan diteguhkan menjadi anggota sidang gereja. Setelah mereka menjawab pertanyaan untuk mengikut Yesus dengan setia di jalan hidup mereka dengan jawaban ya dengan segenap hatiku. Harusnya itu sudah terjadi hari Minggu tanggal 5 April yang lalu. Kemudian hari Jumat besok kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sayangnya si corona mengunjungi wilayah kita. Kita jadi terganggu. Rencana kita tidak tercapai. Ya, memang kita bisa merencanakan apa yang kita anggap baik. Tetapi Tuhanlah yang tetap menentukan langkah hidup kita. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan menyuruh si corona datang untuk mengganggu kita. Untuk membuat banyak orang menderita, banyak orang ketakutan. Tentu tidak. Sebab Tuhan tidak pernah merancang kejahatan, merancang penderitaan bagi kita semuanya. Rancangannya adalah rancangan damai, rancangan kebaikan bagi kita. Tapi tentu kehadiran si corona sepengetahuan, seizin Tuhan. Sebab tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuannya, tanpa seizinnya. Walaupun tidak semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sebab masih dibiarkan kuasa yang lain ada di dunia ini. Tetapi semua kuasa
segala sesuatu takluk kepada Tuhan. Karena itu, dalam hubungan dengan gangguan yang dibuat oleh si corona, maka kepada Tuhanlah kita datang memohon pertolongannya, memohon bantuannya, supaya suka dan duka yang kita alami dapat dipakai untuk kebaikan kita. Namun perlu juga kita mengambil hikmah dari si pengganggu itu. Melaluinya kita diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab ternyata ada banyak hal yang tidak bisa kita atasi sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan. Kita tidak bisa mengandalkan pangkat atau jabatan kita atau apa yang ada pada kita. Kita butuh Tuhan dan hikmat-Nya menolong kita. Kita juga diajak untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak boleh hidup egois mementingkan diri sendiri. Tapi kita harus bersama-sama, kita harus bekerja sama untuk memutus rantai COVID-19 ini. Namun mungkin kita masih bertanya-tanya. Kita sudah mengikuti Tuhan selama ini. Kita sudah berusaha taat kepada Tuhan. Tetapi mengapa kita harus mengalami penderitaan ini? Sebab dengan wabah ini, banyak hal yang kita rencanakan tidak dapat kita laksanakan, bahkan menjadi gagal. Nah, justru karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu merenungkan firman Tuhan bacaan kita hari ini, yaitu dari Lukas pasal 9, khususnya ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pengikut Tuhan harus menyangkal diri. Artinya tidak selalu yang kita inginkan atau yang kita rencanakan tercapai. Bahkan segala keinginan atau rencana kita harus kita tinggalkan, harus kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan kita harus berusaha supaya jangan keinginan kita, jangan rencana kita yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita memohon agar keinginan Tuhan, agar rencana Tuhanlah yang kita alami. Itu berarti kalau ada keinginan atau rencana kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, tetapi ternyata yang kita terima, yang kita alami berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang kita rencanakan itu, maka kita harus siap menerima dan mengalaminya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memimpin kita mengalami dan merasakan itu. Sebab kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Selain menyangkal diri, para pengikut Tuhan, kita sekalian juga harus memikul salib kita setiap hari. Artinya, saat kita menyangkal diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak lagi rencana atau keinginan kita yang kita harapkan. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesengsaraan, bahkan mendekati kebinasaan, kita harus siap. Itulah salib yang harus kita pikul sebagai pengikut Tuhan. Saat mengalami kesusahan itu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Justru kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, yang terjadi itu. Dan ingat, itu harus kita lakukan setiap hari, karena setiap hari artinya setiap saat kita diminta untuk memikul salib kita. Jadi masalah apapun, dalam masalah apapun, kita harus selalu datang. Kita harus selalu berserah. Kita harus selalu mohon bimbingan Tuhan. Disitulah kita disebut sebagai pengikut Tuhan. Tapi mungkin ada yang berkomentar, loh, apa mengikut Tuhan kita juga menderita? Bukankah bila mengikut Tuhan kita akan bersukacita, kita akan berbahagia? Benar, tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau hidup susah. Karena itu kita membuat berbagai rencana dan harapan-harapan kita. Bahkan ada rencana A,
ada rencana B, ada rencana C, dan seterusnya. Tapi kita tahu kita berada di dunia yang penuh kerusuhan, seperti yang digambarkan dalam Kidung Jemaat 260 itu. Dalam dunia penuh kerusuhan, banyak kejahatan akibat dosa yang terjadi, yang membuat keinginan, yang membuat rencana, yang membuat harapan-harapan kita yang baik itu tidak terwujud. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat 3 bahwa kita ditempatkan di dunia ini, kita diutus ke dunia ini bagaikan domba di tengah-tengah sarang serigala. Teks persis tertulis, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Jadi sejak awal kita semua sudah diingatkan bahwa masalah, bahwa pergumulan, persoalan selalu ada dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi jangan takut. Tuhan menyertai kita menghadapi segala sesuatu. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20, ketika Yesus menugaskan para murid, menugaskan kita sekalian, ia berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teruslah menjadi pengikut Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, berjuang sendiri. Ia akan membela, ia akan menolong dan menyertai kita senantiasa dalam setiap pergumulan hidup kita. Bahkan dengan mengikut Tuhan, justru kita akan menemukan hidup dan sukacita yang sejati. Selamat mengikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, banyak pergumulan yang terjadi. Seperti saat ini, wabah corona masih menakutkan, membuat banyak orang menderita. Bimbing sertai kami menghadapinya, biar kemenangan Tuhan membuat kami menang, mampu melewati semua. Kami doakan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, yang mengalami pergumulan-pergumulan, apapun pergumulannya, Tuhan menyertai, dan boleh mereka diyakinkan Tuhan hadir menolong, menopang mereka supaya mendapatkan kelegaan, mendapat kesembuhan, mendapatkan apa yang perlu dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian.